Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teks tulang. Di bawah doa dari kepala suku dan beberapa sesepuh, semua laki-laki mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menyembah dengan hikmat. Banyak wanita dan anak-anak juga dengan cepat bergegas, diam-diam berdoa agar kerabat yang akan pergi berburu kembali dengan selamat. Pegunungan itu terlalu berbahaya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di luar begitu mereka meninggalkan perlindungan desa dan pohon willow. Itu adalah salah satu yang dipenuhi dengan burung pemangsa yang menakutkan dan binatang buas yang besar. Dan begitu saja, kelompok individu terkuat di desa, membawa busur raksasa dan pedang di punggung mereka, berangkat ke lembah gunung, anak sungai dan danau. Suasana suram segera menyapu seluruh desa. Setelah dia melihat kelompok pemburu pergi, kepala tua Xiun Feng memimpin kelompok anak-anak menuju petak rumput yang terletak di pintu masuk desa. Dia duduk dengan kaki disilangkan dan berkata, "Baiklah, kalian sekelompok kecil monyet perlu duduk dan belajar dengan giat." Sekelompok anak-anak segera menjadi tertekan, dan mereka semua memiliki ekspresi putus asa. Mereka dengan enggan duduk, seolah-olah mereka adalah daun yang layu. Kakek kepala, bahasa burung dan tulisan kura-kura itu rumit seperti simbol hobgoblin. Ini terlalu sulit untuk dipelajari. Apa gunanya mempelajarinya? Tepat, itu tidak berguna seperti memanah yang diajarkan ayahku. Kelompok anak-anak semuanya memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Mereka semua merasa bertentangan. Kalian sekelompok bayi kecil benar-benar tidak tahu apa-apa. Teks tulang terdiri dari simbol tirani pada tulang yang diturunkan secara alami oleh keturunan kuno yang menakutkan. Tertanam di dalam adalah kekuatan misterius yang banyak orang tidak bisa pelajari bahkan jika mereka mau. Bahkan jika Anda hanya sedikit berhasil dalam mempelajarinya, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Anda dibandingkan dengan orang tua Anda. Kepala lama mengkritik mereka karena tidak memenuhi harapannya. Kakek kepala, bisakah kamu menunjukkan kepada kami kekuatan teks tulang ini? Seorang anak yang sedikit lebih tua berbicara. Pria kecil, datang ke sini. Ketua berteriak dari jauh. Si kecil baru saja selesai mengejar burung pipit 5 warna dan saat ini menghabiskan banyak energi untuk menarik ekor anjing kuning besar. Memutar kepalanya dalam kebingungan, dia melepaskan cengkeramannya dan berlari sambil menggoyangkan pantatnya. Membuka matanya yang besar dan cerah, dia berkata, "Iya, kakek kepala, ada apa?" "Saya ingin Anda menggunakan hal-hal yang saya ajarkan dari teks tulang," kata Xiun Feng. "Baik." Si kecil dengan patuh mengulurkan kedua tangan kecilnya. Dia menutup mulutnya, dan saat dia mengerahkan energi dari tubuhnya, wajah kecilnya segera menjadi merah. Dengan suara weng, telapak tangannya memancarkan cahaya terang dan karakter aneh muncul. Itu terlihat seperti terbuat dari logam, memiliki kilau logam. Segera setelah itu muncul di sisi lain juga. Si kecil berjalan beberapa langkah dan mengangkat sebuah batu yang bahkan lebih tinggi dari dirinya. "Sangat kuat!" seru sekelompok anak-anak. Pria kecil itu baru berusia 1 tahun, jadi bagaimana dia mengangkat batu sebesar itu? "Si kecil, apakah kamu menggunakan semua kekuatan yang kamu dapatkan dari minum susu?" Anak-anak yang lebih tua menggoda. "Iya, ya. Aku menggunakan semua kekuatanku." Pria kecil itu menjatuhkan batu itu. Dia sangat murni, dan setelah duduk di lantai, dia tersenyum tanpa sedikit pun khawatir. Karakter-karakter itu dengan cepat memudar dari telapak tangannya. "Kakek kepala, apakah ini kekuatan dari teks tulang misterius yang kamu pelajari selama lebih dari 10 tahun?" Kelompok mata anak-anak semuanya bersinar, dan kurangnya minat mereka sebelumnya tidak ada lagi. "Jangan terlalu bersemangat,
ini hanya bisa dianggap dasar. Dibandingkan dengan teks tulang surgawi yang legendaris, itu masih terlalu jauh. Pria tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Bisakah kepala kakek memberitahu kami tentang dunia luar? Sekelompok anak-anak memiliki ekspresi penuh harapan. Semua orang di desa tahu bahwa ketika kepala desa masih muda, dia pergi dengan sekitar selusin orang untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi batas-batas dunia luar. Namun, 10 tahun yang lalu, hanya 2 dari mereka yang berhasil kembali dengan berlumuran darah. Salah satu dari keduanya meninggal segera setelah itu, dan hanya Xi Yunfeng yang mampu bertahan. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir ini mempelajari teks tulang, dan dari waktu ke waktu dia akan mengujinya pada individu-individu kuat di desa. Anak-anak semua tahu bahwa ketika orang tua mereka, yang seperti harimau dan naga, dipanggil, mereka semua akan melepaskan teriakan dan lolongan yang membuat hati mereka bergetar di dalam halaman batu. Hal ini membuat anak-anak ini merasa khawatir sekaligus kagum. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, penelitian kepala desa yang lama secara bertahap mulai berkurang, tidak lagi menakutkan penduduk desa. Apalagi lelaki kecil yang minum susu binatang buas itu dibesarkan olehnya, jadi dia menjadi kandidat penelitian terbaiknya. Dunia luar, pria tua itu mulai bernostalgia. Setelah terpesona dengan penyesalan, dia berkata, dunia ini terlalu besar. Ini luas dan tak terbatas. Hanya dari satu wilayah ke wilayah berikutnya akan mencakup jutaan li. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar itu, karena seseorang dengan berjalan kaki bahkan tidak dapat sepenuhnya menutupi satu wilayah, apalagi seluruh dunia. Itu sunyi dan tak terbatas. Penduduk daerah yang berbeda akan sangat sulit untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain, karena terlalu berbahaya. Tanah itu memiliki terlalu banyak binatang tirani, dan mereka semua tangguh dan misterius. Terlepas dari apakah itu suku ratusan ribu atau kota yang megah dan besar, masih ada peluang bagi mereka untuk dihancurkan dalam semalam oleh beberapa spesies kuno. Tentu saja, masih ada beberapa manusia yang sangat kuat yang sebanding dengan keturunan kuno. Mereka memiliki kekuatan suci yang tiada tara, dan manusia-manusia ini adalah yang paling berbakat di antara umat manusia. Kelompok anak-anak semua merasa hormat di dalam hati mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka merasakan kerinduan. Mereka semua ingin tahu tentang dunia luar. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ada permata duniawi atau ramuan legendaris yang dapat sepenuhnya mengubah seseorang di negeri ini? Aku ingin tahu seberapa kuat manusia terkuat juga. Orang tua itu tertawa dan berkata, jika kamu ingin tahu, maka kamu harus terlebih dahulu menjadi kuat. Jika kita bisa menguasai kekuatan misterius teks tulang, apakah kita bisa menjelajahi daerah yang berbeda? Beberapa anak mulai mengungkapkan kerinduan mereka. Xi Yunfeng mengelus kepala seorang anak sebelum berkata, lupakan daerah lain, siapapun yang bisa melakukan perjalanan melintasi setengah dari wilayah ini sudah bisa dianggap luar biasa. Semua anak tercengang. Yang bisa saya lakukan hanyalah membimbingmu menuju jalan yang benar, namun, di mana Anda berakhir pada akhirnya akan bergantung pada Anda. Hal-hal yang telah saya ajarkan kepadamu tidak boleh kalah dengan hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak dengan usia yang sama di dunia luar. Ketika lelaki tua itu menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, matanya menunjukkan cahaya yang berbeda. Dia menggosok tulang giok eksotis di dadanya. Rombongan anak-anak yang duduk melingkar mengelilingi ketua tua itu akhirnya berkonsentrasi dan mulai fokus pada ceramah. Baru pada siang hari mereka akhirnya bubar. Ini terlalu sulit. Chief sebenarnya mengatakan bahwa kita harus belajar beberapa tahun sebelum teks tulang akan sedikit masuk ke tubuh kita. Dia bahkan memberitahu kami bahwa kebanyakan dari kami tidak dapat mempelajarinya sepenuhnya. Tapi pria kecil seukuran kacang itu benar-benar melakukannya. Si kecil dengan polos mengedipkan matanya, dan sekali lagi mulai menarik ekor anjing kuning besar itu.
anjing kuning besar itu mulai menggonggong terus-menerus. Matahari mulai terbenam di barat, dan di bawah sisa-sisa matahari terbenam, semua desa batu ditutupi lapisan emas samar kecemerlangan. Di kejauhan, suara berbagai kera dan singa bisa terdengar. Rumah-rumah batu tampak seperti kuil kuno yang suci dan damai. Kira-kira selusin orang berkumpul di Cakrawala, dan bayangan mereka terbentang oleh matahari terbenam. Garis tubuh mereka tampak keemasan dalam cahaya matahari terbenam, membuat mereka tampak sangat tinggi dan kuat. Mereka masing-masing menyeret kepala binatang buas yang sangat besar saat mereka kembali dari perjalanan mereka yang berlimpah. Mereka kembali! Ada banyak wanita dan anak-anak yang telah menunggu lama di pintu masuk desa. Ketika mereka melihat penampilan orang-orang ini, semua kegelisahan dan ketakutan di dalam hati mereka lenyap seketika. Mereka mulai berteriak dengan suara keras. Ayah dan yang lainnya kembali dengan selamat. Surga! Untuk kembali dengan begitu banyak mangsa. Kami memperoleh panen besar yang langka kali ini. Perburuan kali ini sangat sukses. Selusin pria dewasa semuanya kembali sambil membawa panen besar mereka. Di dalam mangsanya ada tubuh besar gajah bertanduk naga, binatang buas dengan daging berlimpah yang mirip dengan sapi. Selanjutnya, ember diisi dengan pithon terbang tebal dan tipis. Orang-orang tua di desa semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk-makhluk ini biasanya sangat sulit untuk dihadapi, dan beberapa dari mereka bahkan dianggap sebagai binatang buas. Tidak ada yang menyangka bahwa kelompok pemburu akan dapat memperoleh begitu banyak dari mereka. Ambil contoh gajah bertanduk naga itu. Tubuh gajah itu seperti logam, dan bahkan tombak besi pun sulit untuk menembusnya. Sepasang tanduk naga tajam seperti pisau, dan mereka bisa dengan mudah membelah batu-batu besar. Sementara itu, binatang kui berkaki satu bisa dengan mudah membunuh seseorang jika mendekat. Adapun Flying Pithon yang lahir dengan sayap besar, mereka dikenal sebagai pembunuh gunung. Makhluk mengerikan ini akan turun dari puncak gunung untuk membunuh mangsanya. Dalam panen mereka kali ini ada beberapa makhluk yang bahkan lebih tangguh, seperti badak api berkepala dua yang bertubuh merah. Mereka adalah makhluk dengan darah yang tidak murni, tetapi mereka tetaplah binatang buas yang asli. Jika penduduk desa kebetulan bertemu salah satu dari mereka di hutan belantara, mereka biasanya akan mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Namun, mereka mampu berburu begitu banyak dari mereka hari ini, benar-benar menentang akal sehat. Kali ini, kami sangat beruntung bisa kembali dari perjalanan yang begitu berharga tanpa satu pun korban. Shi Linghu, pemimpin kelompok pemburu, tertawa saat menjelaskan kepada kepala desa dan penduduk desa. Selama beberapa malam terakhir ini, ada banyak binatang buas besar yang kuat yang melewati pegunungan ini, menggerakkan bumi dan mengguncang pegunungan. Mereka menginjak-injak segalanya sampai mati, melukai banyak binatang buas gunung. Akibatnya, banyak binatang buas terluka, dan binatang buas yang terluka parah itu menjadi mangsa empuk bagi penduduk desa. Biasanya, ini adalah makhluk tirani yang akan dihindari oleh orang desa. Jejak kaki yang sangat besar di dalam pegunungan mirip dengan jejak kaki manusia, tetapi mereka terlalu besar, dengan panjang masing-masing hampir 100 meter. Sebesar itu, semua penduduk desa berteriak kaget. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Bahkan para tetua yang mendengar ini tidak bisa tidak menarik napas dingin. Mereka menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu di jurang pegunungan yang menarik keturunan kuno ini. Bagaimanapun, itu adalah panen berlimpah yang langka, jadi semua orang penuh kebahagiaan. Desa batu dipenuhi gelak tawa anak-anak, dan suasananya pun ceria. Kepala Xiun Feng membawa sekelompok orang ke pohon willow. Selusin binatang buas yang sangat besar diletakkan di atas platform batu di depan sebuah altar besar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.